I don't like it when people tell me I'm wrong. The next home cook to try for an apron is one of the youngest in the competition, 21-year-old Eric, a recently graduated chemical engineer. With Asian parents, you have three options: doctor, engineer, or get beaten. I ended up being an engineer. This is the one chance I have to escape what I studied for and actually do something I'm passionate about. Ya, kita akan menceritakan seorang anak yang berani banget menjadi koki padahal ayahnya sudah merarang, dan ambisi ayahnya tuh ingin anaknya menjadi seorang insinyur, bukan seorang koki. Akhirnya anaknya berani mengikuti lomba masak, tetapi di lomba masak itu penuh tantangan dan hambatan. Apakah dia bisa melaluinya? Simak ceritanya sampai habis ya. Ya, yang kalian lihat ini adalah seorang laki-laki. Posisinya sama seperti Chef Juna di Master Chef di Indonesia. Jadi laki-laki ini sangatlah tegas terhadap Eric. Jadi Eric ini adalah anak yang akan aku ceritakan. Dia menerima banyak nasihat dari koki tersebut dan koki tersebut sangatlah tegas. Eric merupakan salah satu peserta lomba masak yang paling muda. Waktu itu Eric baru berusia 21 tahun dan dia baru saja lulus dari Insinyur Teknik Kimia. Eric Chong adalah nama lengkapnya. Eric Chong mempunyai ayah yang sangat menuntut dan berambisi. Dia pengen si Eric ini menjadi seorang insinyur yang hebat, bukan seorang koki. Orang tua Eric Chong ini memberi 3 pilihan kepada si Eric. Mau jadi dokter atau insinyur, atau kamu tidak akan saya kuliahkan jika kamu tidak memilih antara dokter dengan insinyur. Eric merupakan anak yang pengen banget melakukan hal yang dia sukai. Makanya dia berani banget ya ikut lomba masak ini. Dan dia bilang kalau saya bisa memenangkan lomba masak ini, saya bisa lepas dari keinginan ayah saya dan saya bisa buktikan bahwa saya bisa. Eric Chong sangat percaya diri dalam wawancara tersebut. Dia akan membawa makanan ini dengan percaya diri di hadapan para juri. Dan dia selalu menceritakan semua masakannya, tentang resepnya dan cara masak. Setelah dia menyelesaikan semua masakannya, akhirnya tibalah waktunya dia membawa masakannya ke depan para juri. Juri tersebut menanyakan, ayahmu tidak ingin kamu menjadi koki kan? Terus dia jawab iya. Lalu ditanya kembali, mengapa? Lalu Eric Chong jawab, dia tidak melihat masa depan dalam memasak. Lalu, Anda ingin tahu sesuatu, kata si juri. Ya, saya juga seorang insinyur. Benarkah? Lalu ditanya jurinya. Walaupun Eric Chong sangat suka ditanyai tentang kehidupannya, tetapi ketika si juri itu sedang melakukan penilaian terhadap makanan yang disajikan oleh Eric Chong, dia mengatakan dengan kata-kata yang sangat tegas dan agak sedikit tajam. Lalu juri itu menanyakan tentang masakan Eric. Dia bertanya seperti ini, apakah ini rasanya renyah? Lalu Eric menjawab iya. Lalu si juri bilang, kayaknya masakan ini sedikit gosong. Lalu Eric berkata, saya berjanji masakan itu tidak terasa gosong. Dan itu adalah kesalahan Eric dalam menjawab pertanyaan si juri. Si juri berpikir bahwa si Eric itu lagi menghina dia. Seakan-akan si juri memasak itu tidak tahu apa-apa soal memasak. Lalu si juri itu berkata dengan keras, saya tidak suka ketika orang mengatakan bahwa saya salah. Ya, karena gaya bicaranya Eric membuat si juri itu keki dan seakan-akan Eric itu merasa mimpinya menjauh dari dirinya. Akhirnya waktunya tiba untuk penilaian masakan Eric. Salah satu juri bilang bahwa kamu pintar sekali berbicara tentang masakan dan kamu juga anak yang pintar. Lalu juri tersebut bilang, ya, saya sangat suka dengan masakanmu. Jadi juri itu memutuskan Eric itu lolos untuk masuk ke tahap selanjutnya. Itu baru juri pertama yang menilai masakan Eric. Kita akan mendengar penilaian dari juri yang kedua.
Walaupun sikapnya Eric itu sangat baik dan sopan dalam acara tersebut, tetapi juri kedua memberikan penilaian buruk terhadap masakannya. Dan dia bilang tidak, maksudnya juri tersebut tidak setuju dengan Eric untuk melanjutkan tahap berikutnya. Ya, sekarang Eric mempunyai satu juri yang mendukung dia dan satu juri yang tidak mendukung dia untuk masuk ke tahap berikutnya. Kita akan mendengar tentang jawaban dari juri yang terakhir yang terkenal dengan judesnya. Apakah dia akan meloloskan si Eric? Walaupun si juri ini sangat judes dalam berbicara, tetapi dia sangat baik. Dia menasihati Eric walaupun si Eric memperlakukan dia seperti orang bodoh. Lalu si juri itu berbicara, jika seorang koki memberitahu mau bahwa masakan kamu itu gosong, ya gosong. Kamu mengerti? Jangan berdebat, karena kalau kamu berdebat dengan kami tidak akan mengajari Anda. Kamu harus rendah hati dalam memasak. Dari nasihat juri tersebut sebenarnya banyak positifnya ya, jika kamu menangkapnya dengan positif, karena dia benar-benar mau mengajari Eric bagaimana menjadi koki yang sukses. Koki tersebut ingin Eric banyak belajar. Terus lalu si juri tersebut mempertanyakan sesuatu yang sangat penting. Jika saya memberikan Anda kata iya untuk melanjutkan tahap berikut, bisakah Eric tunjukkan kemampuan-kemampuan skill-skillnya dalam memasak lebih banyak di hadapan dia? Lalu si Eric bilang iya. Apakah kamu tahu siapa aku? Lalu Eric diam dan menjawab, ya, saya tahu kamu adalah Alvin Leng. Kamu merupakan seorang koki yang hebat sekaligus seorang insinyur. Kamu adalah idola saya yang saya impikan. Setelah si Eric mendapatkan nasihat dari juri yang kelihatan judes tapi hatinya baik, akhirnya dia bisa lolos di tahap-tahap berikutnya dan dia merasa sangat kaget ketika pengumuman terakhir. Dia benar-benar si Eric ini dapat memenangkan juara MasterChef Kanada di musim pertama. Dengan memenangkan juara MasterChef Kanada yang pertama, itu membuktikan bahwa Eric bisa dalam memasak dan mampu dalam memasak dan bisa menjadi koki yang hebat. Dia berterima kasih kepada juri yang judes itu bahwa gara-gara dia bisa mencapai impiannya dan dia akan menjadi koki yang rendah hati seperti nasihatnya dia. Hari ini Eric adalah chef yang luar biasa. Banyak anak-anak yang mempunyai impiannya sendiri. Banyak anak-anak yang mempunyai hobi yang sangat mereka tekuni. Banyak anak-anak yang mempunyai jalannya mereka sendiri-sendiri di dunia ini untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kadang-kadang kesuksesan itu menjadi mati ketika orang tuanya benar-benar berambisi untuk menjadikan anaknya sesuai yang diinginkan oleh orang tua. Misalnya, orang tua pengen banget anaknya menjadi dokter, sedangkan anaknya pengen menjadi koki. Kadang-kadang orang tua berambisi sampai bersikeras sampai berantem sama anaknya gara-gara impiannya. Harusnya sebagai orang tua kita lebih mengenal anak kita tuh sukanya apa, karakternya seperti apa. Bukan orang tua yang selalu mempunyai pikirannya sendiri, menerapkan apa yang dipikirkan orang tua ke anak. Jika kita mempunyai orang tua yang mengerti kita, mengetahui karakter kita seperti apa, mengerti impian kita, mengetahui impian kita, aku yakin suatu saat anak itu akan sukses karena orang tua selalu mendampingi kita, mendukung kita, menasihati kita, menyemangati kita dalam karir kita yang kita sukai. Ada satu lagi kenapa orang yang melakukan pekerjaannya seperti melakukan hobinya itu bakal jadi sukses, karena kalau kita melakukan pekerjaan sesuai dengan hobi kita, suatu saat ada masalah berat pun akan lewat dengan mudah, karena emang
pikiran kita udah senang, tiba-tiba dapat solusi untuk masalah itu dengan gampang. Makanya kenapa aku bisa bilang masalah berat pun akan dilewati dengan mudah. Semoga kita bisa melakukan pekerjaan yang kita sukai, dan semoga seluruh orang tua di dunia ini lebih mengenal karakter anaknya, lebih mengenal apa yang anaknya sukai, dan mendukung semua impian anaknya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share, like, and subscribe. Jangan lupa juga komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.